Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Van Mahreski, yang kali ini akan membahas materi dengan judul ujian, istidraj, dan azab. Di dalam materi ujian, istidraj, dan azab ini ada macam-macam yang akan saya sampaikan, yaitu pertama latar masalah, yang kedua ujian, yang ketiga istidraj, yang keempat azab, yang terakhir kesimpulan. Update news seperti biasa, selalu muncul update news. Ini merupakan upload video yang ketiga, maka kusarankan Anda tonton dulu video yang terakhir saya upload, yaitu mendapatkan sesuatu dan takut kehilangan sesuatu, karena itu ada hubungannya pasti. Ini kedepannya saya ada upload, yaitu hawa nafsu, pasti ada berkaitannya dengan video. Setiap saya upload itu pasti ada kaitannya dengan video masa lalu maupun video di masa akan datang. Kita langsung saja ke materi. Latar masalah. Setiap orang yang hidup di dunia ini akan dihadapi sebuah masalah. Tentu masalah ini bermacam-macam, datang seiring bergantinya dengan waktu. Perlu Anda ketahui bahwa setiap orang yang hidup di dunia ini pasti akan dihadapi namanya masalah. Gak mungkin tidak ada masalah. Tentu masalah ini bermacam-macam dan seiring berjalannya waktu. Masalah ini bisa saja datang dari Allah Subhanahu wa taala maupun datang dari orang lain ataupun karena perbuatan kita sendiri. Jadi ada 3 macam ya. Kalau di teks itu ada 2 macam, saya lupa menambahin. Ada yang perlu menghadapi, ada yang menghadapi masalah ringan hingga masalah berat. Yang kali ini kita membahas adalah masalah datang dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada hambanya pasti mempunyai tujuan. Namun setelah terkena masalah berupa terjadinya takut kehilangan sesuatu, hanya sedikit saja hamba yang bersyukur. Siksanya itu ada yang tidak terima mengalami hal tersebut, dan bahkan ada yang bertanya, apa hikmahnya di balik masalah ini? Hikmahnya itu apa? Sadarilah bahwa setiap masalah yang terjadi ini akan tersimpan sebuah hikmah dan bisa kita jadikan pelajaran di masa mendatang supaya tidak akan terulangi lagi. Hal ini sudah dijelaskan pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, dan kami pasti akan mengujimu sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Mari kita simak apa saja perbedaannya dari ujian, istidraj, dan azab. Karena ketiga golongan ini memiliki pengertian yang berbeda-beda. Ujian. Seorang hamba jika mau naik derajatnya di mata Allah Subhanahu wa taala, tentu diberikan masalah. Ibarat kalau di sekolah itu kita sebagai siswa jika mau naik kelas diberikan ujian kepada guru, yang dimana guru tersebut memberikan ujian dengan bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan siswa untuk menyelesaikan soal-soal tersebut. Tentu hasilnya dinilai oleh guru supaya mengetahui apakah siswa saya ini layak naik kelas atau tidak layak naik kelas. Seperti itu. Exactly. Masalah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya ini berupa ujian hidup. Bisa saja dari apa yang engkau miliki atau tidak terwujudnya apa yang engkau inginkan. Saya ulangi. Masalah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba berupa ujian hidup, yaitu bisa saja dari apa yang engkau miliki atau tidak terwujudnya dari apa yang engkau inginkan. Dua ini. Hal ini terjadi setelah Anda benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Sejatinya Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada manusia untuk mengetahui seberapa besar kemampuan manusianya itu menjalani dan melewati ujian tersebut. Selama musibah itu datang kepada manusia, disitulah Allah Subhanahu wa taala menguji dan melihat apakah hambaku ini tetap istiqomah dalam ketaatan atau mulai kecewa dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan sebagiannya itu mulai berpaling darinya. Hal ini sudah dijelaskan pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 214, yang artinya,
engkau mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal sebelum datang cobaan kepadamu, seperti orang yang dialami sebelumnya. Nah, orang sebelumnya kita ini berarti orang-orang pendahulu kita ini, seperti para nabi, para sahabat nabi yang sudah lama hidup, atau bisa juga dari kakek nenek kita yang dulu-dulu itu, ya, seangkatan mereka. Oke. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan keguncangan dengan berbagai cobaan. Sehingga Rasulullah dan orang-orang yang beriman bersama mereka, kapankah pertolongan Allah itu datang? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Satu contoh saja pada materi ini, karena sebelumnya udah pernah dibahas jabatan. Kalau jabatan ini, ketika kita hidup di dunia ini sedang berada dalam peningkatan karir, sebagai contoh, ya tentu kita mengharapkan adanya peningkatan karir dan bisa mendapatkan fasilitas. Nah, namun orang-orang beriman, jika dia dihadapi dengan peningkatan karir, ada dua macam. Dia merasa bersyukur dan mulai ketakutan. Syukur karena dia dapat jabatan baru, namun ketakutannya itu hanya satu. Nah, ini yang kita bahas ketakutannya. Ketakutannya itu satu, sebagian mereka lebih memilih tidak dapat jabatan supaya tidak berdosa. Nah, dan tidak terlalaikan ibadahnya disebabkan pekerjaan yang super sibuk ketika dia menduduki di jabatan tersebut. Begitu, sampai keringatan saya guys. Adapun sebagian nolak karena takut bahwa kebijakannya itu bisa mengakibatkan dosa jariah di kemudian hari. Ya, dosa jariah ini ngeri. Kebijakannya tersebut bisa merugikan warga demi kepentingan kelompoknya atau kepentingan pribadi. Ini contoh orang menolak suap jika ditawari kenaikan jabatan, atau menolak suap jika kebijakannya tersebut harus diikuti. Padahal kebijakannya ini usulan kebijakan dari orang lain, dia menolak daripada dia takut mendapatkan dosa jariah. Akhirnya dia bisa bekerja dengan tenang. Kita masuk ke dua, istidraj. Seorang hamba jika selalu melalaikan kewajiban ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebabkan terlalu sibuknya dengan urusan dunia. Segalanya punya disebabkan rezekinya terus mengalir, rezekinya datang terus mengalir. Dan walaupun dia tidak walaupun dia itu melalaikan kewajibannya kepada Allah, rezekinya itu bertambah terus dan beban hidupnya itu gak ada sama sekali kelihatan. Yang adanya itu mereka makin berfoya-foya sehingga sangat menikmati sekali namanya kebahagiaan duniawi, serta menganggap keberhasilannya ini atas karena kepintarannya semata-mata atau usahanya. Selain itu dia berbangga diri dengan dosa apa yang telah dia lakukan karena dorongan hawa nafsu. Awalnya Allah Subhanahu wa taala ini memberikan peringatan. Namun pelaku istidraj ini membiarkan hal itu terjadi. Karena hatinya itu sudah mati, gelap akan kebenaran disebabkan dosa-dosanya yang besar sekali. Semakin banyak dosa, semakin gelap hatinya. Jadi hatinya itu terkunci dari ilmu, datangnya hidayah. Nah, kejadian ini datang sebagai jebakan untuk seseorang yang menyebabkan hatinya cinta dunia dan takut mati. Istidraj ini bahkan lebih mengerikan karena dia itu harus menanggung seluruh dosa-dosanya di kelak di kemudian hari. Jadi itu kalau ada orang berpikir azab paling ngeri, enggak, istidraj sesungguhnya yang paling mengerikan. Karena dia dibalas pada hari kiamat, namanya hari pembalasan, menanggung seluruh dosa-dosanya yang telah diperbuat. Hal ini sudah dijelaskan pada Al-Quran surah Al-An'am ayat 44 yang artinya, maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah aku berikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Bahkan ketika itu mereka terdiam, putus asa. Satu contoh saja pada materi ini, karena materi ini sudah pernah dibahas sebelumnya. Kita ambil lagi jabatan. Mereka haus dengan kehidupan dunia. Supaya hal itu bisa terwujud, mereka memikirkan bagaimana sih cara mendapatkan hal tersebut dengan instan dan bisa berkuasa tanpa ada saingan.
Tiba-tiba mereka dapat ide, muncul, dapat jabatan. Wah, hal itu terjadi disebabkan hawa nafsunya. Bahkan mereka mengerikan ya, mencoba menghalalkan segala cara demi memenangkan dirinya, keluarganya, atau kelompoknya. Nah, begitu mereka menjabat, selesailah kita yang menjadi warganya. Mereka tidak segan-segan membuat aturan yang menguntungkan kelompoknya dan merugikan warganya serta yang telah kontra dengannya. Nah, ini gambaran kalau orang istidraj, mereka senang, oke, saya kasih duit, kau terima. Begitu berita itu tersiarkan, ini duit bisa saja kayak gratifikasi ya, atau nepotisme sebagai pengganti duit. Begitu berita itu sampai dan tersebar di kalangan masyarakat, pasti muncul demo di mana-mana. Yang ketiga, azab. Seorang hamba jika terkena musibah yang datang menimpanya bisa dikatakan sebagai azab. Bila selama ini orang tersebut sering lalai dari kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Azab tersebut datang dengan bertujuan untuk memberi peringatan kepada hambanya atau teguran supaya hambanya itu tidak mengulanginya lagi. Nah, masalah yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa bencana alam atau penyakit. Hal ini bisa saja berawal dari perbuatan manusia yang merusak alam demi kepentingannya pribadi atau kepentingan kelompok, bahkan bisa saja proyeknya. Adapun perbuatan manusia yang tidak menjaga pola kesehatan, sejatinya Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada manusia untuk mengetahui apakah manusia ini mau mengubah kebijakannya atau kelakuannya yang dulunya pernah merugikan warganya maupun alam. Jadi dia bisa saja merugikan dua, warganya maupun alam. Musibah itu diberikan sebagai peringatan supaya hambanya ini mau kembali jalan kepadanya dan memberikan juga peringatan bagi orang-orang di sekitarnya agar senantiasa tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sudah dijelaskan pada Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 41. Artinya, telah tampak kerusakan bumi di darat maupun di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, maknanya di sini Allah Subhanahu wa taala berharap manusia akan sadar ya. Mereka tidak lagi melanggar, apalagi merusak alam, tetapi mau memeliharanya. Mereka juga tidak mengingkari dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tetapi mau mengimaninya. Adapun bagi orang yang telah meninggal dunia atas kena bencana alam ataupun penyakit, supaya hal itu bisa menjadi pelajaran bagi kita kemudian hari atau orang di masa akan datang, supaya bisa melihat kisah nyata itu. Ngeri kalau orang meninggal dalam keadaan azab tuh, ngeri juga. Tapi kalau orang kena azab masih bisa hidup, alangkah baiknya itu masih mending dibanding istidraj. Salah satu contoh dari materi ini yang pernah dijelaskan sebelumnya ya, jabatan. Mereka menuruti hawa nafsunya, bahkan membuat aturan yang menguntungkan roh dengannya dan merugikan warga sekitarnya maupun alam. Selain itu, demi keuntungan proyeknya, mereka tidak segan-segan merusak alam berupa menggali tanah, padahal sudah ada larangannya itu. Ini tidak boleh digali. Tidak mereboisasi hutan kembali jika mereka sudah menggali, misalnya kayak penebang kayu untuk jadikan bahan baku mebel, meja kursi, tapi dia tidak melakukan reboisasi. Adapun juga menggunakan bom sejenisnya saat memancingkan, hal ini serta merusak terumbu karang di ekosistem laut, membuang sampah sembarangan juga ini tidak kalah penting. Nah, ini gambarannya yang menyebabkan azab itu datang karena perbuatan manusia sendiri yang disebabkan oleh hawa nafsunya. Telah terjadi kerusakan di darat maupun di lautan. Catatan. Satu hal yang perlu kita ingat semua, bahwa segala pemberian dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala harus bisa bedakan supaya tidak salah memahami kejadian tersebut dan tidak boleh seuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sudah disampaikan pada surah Al-A'raf ayat 96 yang berbunyi, dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit maupun bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Arti makna tersebut adalah
Jika semua warga di negeri ini beriman dan bertakwa, yang digarisbawahi beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dilimpahkan banyak rezeki dari langit berupa turunnya air hujan yang bisa menyuburkan tanaman, dan dari bumi berupa binatang ternak, seperti kejadiannya Nabi Ismail yang mau nyembeli anaknya Ismail kan tidak jadi. Tiba-tiba binatang ternak dari langit turun. Tanah yang subur bisa bercocok tanam. Cadangan berlimpah gas alam dan minyak bumi banyak ditemukan. Adapun di antara mereka ada banyak yang berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kami siksa mereka berupa kebangkrutan perekonomian, maraknya kriminalitas, bencana alam yang dahsyat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan selama ini. Maka negeri tersebut kena teguran bahkan azab. Kesimpulan, segala apapun yang terjadi di dunia ini, baik berupa ujian, istidraj, dan azab, maka perlu kita sikapi dengan bijaksana. Meskipun kita dilanda bencana berupa kehilangan orang yang kita cintai maupun barang yang kita sukai, maka perlu belajar mengikhlaskan segala hal yang telah terjadi, walaupun itu sangat berat sekali untuk diterima. Karena kalau tidak mengikhlaskan, Anda bisa depresi, berakhir orang gila, atau bunuh diri yang paling parah. Adapun yang tidak pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan senang dulu. Karena kemungkinan besar mereka akan mati dengan keadaan su'ul khotimah, mati dalam keadaan hina. Nah, hina ini bisa saja maksiat atau saat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian materi ini telah selesai yang saya bahas. Apabila ada kelebihan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kekurangan itu datang dari diri saya secara pribadi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.